Jumpa lagi dengan Ogut di sini. Kali ini kita akan mengangkat sebuah film berjudul The Great Escape yang dirilis pada tahun 1963 dan didasari dari kisah nyata salah satu pelarian tawanan perang terbesar di sejarah Perang Dunia Kedua. Dan kini ialah tahun 1943, pemerintah Nazi Jerman, khususnya Luftwaffe, dikisahkan telah selesai membangun sebuah Stalag atau kamp tawanan khusus. Sebuah kamp yang mengumpulkan seluruh tawanan sekutu yang paling bengal dan pemberontak, paling liar dan paling brutal dari berbagai angkatan tempur. Dan tentu saja, tawanan-tawanan yang tercatat sudah berkali-kali melarikan diri dari kamp Jerman. Dan memang sesampainya tentara-tentara ini di camp mereka yang baru, mereka pun langsung membaca situasi dan area. Yang mereka pikirkan cuma satu, yakni bagaimana cara dan apa akses mereka untuk melarikan diri dari sini. Karena memang menurut peraturan militer, setiap tawanan perang memiliki tugas, yakni terus berusaha kabur dari penjara musuh. Dan inilah yang memang dilakukan tiap-tiap individu di sini, termasuk dengan Kapten Virgil Hilts yang merupakan perwira angkatan udara asal Amerika pun juga melakukan hal yang sama. Dengan cerdik ia memasang ekspresi jenaka dan bermain baseball. Ia mengukur dan mengamati tiap jengkal pagar kawat besi di sini dan memeriksa sebuah titik buta di depannya yang sekiranya tak bisa diamati dari menara penjaga. Namun karena hari masih siang, para penjaga pun akhirnya sadar dan tak hanya Virgil, tawanan yang lain juga langsung mempraktekkan triknya masing-masing. Sebagian pun berusaha kabur dengan sebuah truk yang keluar. Danny sendiri langsung menyamar menjadi tawanan Soviet yang memang dipekerjakan paksa sebagai tukang kayu di sini. Ia meminta tolong pada kawannya untuk berkelahi agar ia bisa kabur dengan lancar. Dan sementara duel palsu ini terjadi, Willy pun langsung sigap naik ke atas truk dan bersembunyi. Namun sayang, sipir-sipir Luftwaffe ini sudah membaca semua catatan karakteristik para tawanan dan dengan cepat bisa membongkar semua aksi kabur di hari pertama ini. Terutama untuk Ives dan Virgil, dua orang ini memang memiliki rekor kabur yang luar biasa banyak dari kamp Jerman selama ini. Dan kini mereka harus dihukum di sel isolasi. Nah, bisa dibayangkan jika Luftwaffe sudah harus kerepotan dalam 20 menit pertama sejak para tawanan ini didatangkan. Namun dalam sel isolasi ini, Virgil dan Ives pun akhirnya berkenalan dan menjadi kawan dekat. Mereka pun sebenarnya merasa sangat beruntung jika tawanan dari angkatan udara sekutu ini ditawan di kamp yang juga dijaga oleh Luftwaffe atau angkatan udara Jerman, bukan penjara-penjara ala Gestapo atau SS. Karena jika tidak, mereka pasti sudah mati ditembak sejak tadi. Sedangkan pemimpin para tawanan, grup Kapten Ramsey, saat ini sedang menghadap kepala kamp yakni perwira Luftwaffe bernama Oberst von Luger, yang ternyata secara terang-terangan menyatakan jika dirinya ialah seorang yang anti-Nazi. Ia pun meyakinkan kepada Ramsey jika tawanan harus tunduk kepada peraturan kamp dan menikmati waktunya mereka sebagai tawanan perang. Karena jika terlalu banyak melarikan diri, maka bisa saja terjadi kepemimpinan di kamp ini akan diserahkan pada SS. Dan jelas para tawanan pasti tak akan bisa tidur nyenyak dalam kamp SS. Von Luger pun berikutnya menunjukkan sedikit simpatinya pada kondisi angkatan udara sekutu ini karena ia sendiri juga seorang pilot Luftwaffe. Dan memang sesaat kemudian beberapa mobil SS tampak merapat. Mereka membawa tawanan baru bernama Roger Bartlett yang selama ini ditawan di markas SS. Entah apa yang dilakukan oleh SS kepadanya, tapi yang jelas Roger tampak lemas dan rapuh. Dan untungnya ia ditransfer di kamp ini untuk dikumpulkan bersama pilot-pilot tawanan lainnya. Tapi jelasnya aksi kabur sporadis dan random ini akhirnya mereda. Mereka beralih dengan satu rencana super yang tak hanya melibatkan individu ahli-ahli melarikan diri, namun juga melibatkan semua tawanan kamp. Semua anggota sekutu di sini yang berjumlah lebih dari 200 orang. Apalagi sang mastermind atau perencana melarikan diri utama mereka sudah berada di sini, yakni Roger sendiri.
Hadirnya Roger ini memang memberi harapan tersendiri bagi semua tawanan. Ia adalah pilot yang jenius dan pemimpin sejati bagi mereka, serta yang jelas sangat piawai dalam melarikan diri. Roger yakin Jerman sudah melakukan kesalahan besar dengan mengumpulkan semua tawanan bengal menjadi satu di camp ini. Tawanan bengal para ahli kabur ini jelas bisa menjadi tim super yang akan segera memberontak dan menghilang dari camp ini. Dan memang tak menunggu lama, Roger langsung mengumpulkan semua pakar kabur ini. Ia membagi tugas sesuai keahlian mereka masing-masing. Seperti Danny dan Willy misalnya. Keduanya sangat paham tentang penggalian terowongan dan harus langsung memulai penggalian. Sementara Letnan Bob Henley dari Amerika merupakan pencuri ulung yang bisa mendapatkan peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh Roger. Sedangkan Griff yang bisa menjahit seperti Taylor ini pun segera diperintah untuk memulai pembuatan seragam palsu serdadu Jerman. Dan perwira lainnya seperti Colin Blade sendiri harus menggunakan bakatnya untuk membuat dokumen dan paspor palsu. Dan kali ini Roger tak hanya ingin membuat satu terowongan, namun langsung 3 terowongan sekaligus. Dan aksi melarikan diri besar-besaran ini harus bisa melenyapkan 250 tawanan di malam yang sama nantinya. Nah, setelah beberapa minggu diisolasi, Virgil akhirnya dibebaskan dan langsung bergabung dalam meeting rutin para perwira. Dan di luar ekspektasi Roger, Virgil dan Ives ternyata sudah memiliki rencana kaburnya sendiri dan tak tertarik menunggu terowongan bikinan teman-temannya kali ini. Para perwira lainnya pun tak yakin Virgil dan Ives bisa berhasil. Namun kedua sahabat ini tetap nekat. Meski pada akhirnya keduanya pun bisa langsung ditangkap dan kembali dijebloskan pada sel isolasi sampai beberapa minggu ke depan. Namun memang aksi Virgil dan Ives ini dirasa oleh Roger sudah sangat menguntungkan bagi mereka karena Jerman bisa teralihkan perhatiannya sementara tim utama Roger terus mengupayakan penggalian terowongan. Maka hari demi hari berikutnya para tawanan ini terus menggali terowongan. Tentara yang lain saling membantu dan terus berusaha mengalihkan perhatian penjaga dengan bernyanyi atau saling memberi sinyal jika ada penjaga yang curiga. Bahkan Bob Henley sendiri sudah berhasil berteman dengan seorang penjaga yang lugu dan terus-menerus bisa dikerjai oleh Bob. Sampai ketika ia berhasil mencuri dompetnya dan menyerahkan isinya pada Colin untuk dibuatkan replikanya. Hari demi hari pun terus berlalu dan progres terowongan terus melaju. Terowongan terus bertambah beberapa meter lebih panjang setiap waktunya. Ini juga terus didukung oleh semua tawanan lain yang juga terus mengumpulkan kayu sebagai pelapis atap atau dinding terowongan. Hingga tiba hari di mana Roger mendengar jika salah satu terowongan sudah tembus ke angka 100 meter dan sudah mencapai hutan di luar camp. Roger dengan cepat memutuskan untuk menutup 2 terowongan lainnya dan memusatkan rencana kabur pada terowongan yang sudah jadi ini. Keesokan harinya setelah entah berapa minggu diisolasi, Virgil dan Ives akhirnya dikeluarkan. Dan seakan tak pernah kapok, Virgil melapor kepada Roger jika ia akan mencoba melarikan diri sekali lagi. Roger yang sudah tahu karakter Virgil kali ini sekalian meminta tolong kepadanya untuk memetakan kondisi geografis dan demografis di sekitar camp serta melihat jadwal kereta api lokal jika ia sampai tertangkap lagi. Virgil pun merasa jika dirinya sekarang malah ditumbalkan oleh Roger. Ia merasa jika Roger malah menginginkan dirinya untuk sengaja tertangkap demi kepentingan tawanan lainnya. Ia pun menolak bekerja sama dengan Roger dan membatalkan rencananya. Beberapa hari kemudian dan para serdadu Amerika di sini menyadari jika hari kemerdekaan Amerika, yakni 4 Juli, sudah hampir tiba. Mereka ingin merayakan hari jadi Amerika ini dengan parade sederhana dan membuat arak dari kentang. Sampai akhirnya tanggal 4 Juli pun benar-benar tiba. Dan serdadu Amerika yang jumlahnya cuma 3 orang ini membuat pesta perayaannya sendiri. Meski akhirnya semua tawanan Inggris pun turut hadir dan ikut merayakan di luar barak.
Tapi naasnya terowongan utama mereka, terowongan yang sudah selesai, malah dipergoki oleh penjaga dan langsung dibuntu. Fakta ini pun membuat seluruh tawanan menjadi kecewa, terutama Ives yang selama ini terpukul mentalnya, meski tak ada kawan-kawannya yang tahu. Ives pun menjadi frustasi luar biasa dan langsung melakukan aksi nekat menaiki pagar, meski hanya berakhir dengan kematian. Ives ini rupanya juga memberi pukulan tersendiri bagi Virgil. Dan ia pun langsung berkata kepada Roger jika ia bersedia menjadi tumbal untuk kabur dan tertangkap lagi. Ia akan memetakan semua jalan dan gedung, juga menghafal jadwal kereta api, agar semua tawanan di sini bisa mendapat intelijen yang berharga. Roger sendiri yang tahu jika kematian Ives akan merusak mental seluruh tawanan ini langsung memerintahkan agar membuka kembali terowongan kedua dan menggali secepatnya. Maka pada malam harinya, Virgil berhasil menghilang menembus pagar. Meski pada keesokan harinya, ia sengaja tertangkap lagi dan memberi sinyal kepada Roger jika ia sudah berhasil. Sementara ini terowongan pun terus digali dengan cepat. Danny dan Willy sebagai master terowongan bekerja tak kenal lelah. Tapi cilaka bagi Colin Blythe yang karena setiap malam bekerja dengan cahaya ala kadarnya, penglihatannya pun akhirnya menghilang sedikit demi sedikit. Ia tak lagi bisa memalsukan dokumen dengan huruf-huruf kecilnya. Ini jelas menjadi kendala tersendiri bagi rencana besar Roger. Dan di malam yang sama ini di luar barak, Danny secara nekat melarikan diri sendirian. Tapi aksinya ini diketahui kawan baiknya yakni Willy. Dan Willy pun berusaha menggagalkannya. Sampai akhirnya Danny mengaku kepada Willy jika ia sudah frustasi berat dan ia sebenarnya mengidap klaustrofobia atau ketakutan berada di ruangan sempit. Bagaimana bisa seorang ahli penggali terowongan bisa mengidap klaustrofobia? Namun Willy tetap bersikeras meminta sahabatnya ini bertahan sebentar lagi dan menyelesaikan penggalian terowongan demi kawan-kawan lainnya. Kembali ke Colin yang kini ditemui oleh Roger yang dengan tegas tak memperbolehkan Colin untuk ikut melarikan diri karena hanya akan menjadi beban bagi tawanan lainnya. Menurutnya tawanan buta sebaiknya bertahan saja di dalam camp ini sampai perang selesai. Namun Bob Henley yang juga selama ini bersahabat dengan Colin berhasil menjamin Roger. Ia mengatakan kepada Roger jika ia akan menjaga Colin ketika dirinya berhasil melarikan diri nantinya. Beberapa hari kemudian saat Virgil dilepaskan dari sel isolasi, tim utama Roger juga sudah hampir siap. Segala proses sudah mencapai 95% dan terowongan juga sudah menembus hutan. Malam ini para tawanan sudah berganti pakaian dengan baju-baju warga sipil atau seragam Jerman palsu buatan Griff. Semuanya pun sudah bersiap di posnya masing-masing. Sampai jam akhirnya menunjukkan waktu yang tepat untuk memproses hasil kerja selama berbulan-bulan ini. Satu persatu tawanan masuk ke terowongan secara diam-diam dan hati-hati. Dan akhirnya di antara semuanya, Virgil lah yang pertama kali membongkar pucuk terowongan, menyibak rumput-rumput di atas kepalanya, dan melihat bahwa perhitungan mereka ternyata sudah salah besar. Terowongan ini masih kurang panjang 8 meter untuk menembus hutan. Kalau tawanan nekat keluar dari sini, mereka hanya sampai di mulut hutan yang lapang dan beresiko besar dipergoki oleh penjaga camp. Ia pun lantas melapor kepada Roger yang ternyata tetap nekat harus kabur malam ini juga. Karena memang semua dokumen sudah tertanggal esok hari, tak mungkin menunda beberapa hari lagi. Dan lagi pula, Colin juga sudah buta, tak mungkin memalsukan dokumen-dokumen lagi. Virgil pun paham akan hal ini. Ia lantas menjadi pioner pertama keluar menuju hutan. Ia membuat juluran tali sebagai sinyal untuk kawan-kawannya. Sementara dari dalam barak di camp ini, satu demi satu meluncur menembus terowongan dari bawah.
Proses menegangkan pun berjalan lancar. Para penjaga tak sadar sudah kebobolan. Tapi di luar dugaan, sirine serangan udara dibunyikan dengan lantang. Rupanya, sekutu sedang melakukan serbuan udara entah di sisi mana. Seluruh lampu camp pun langsung dimatikan. Dan durasi ini langsung dimanfaatkan para tawanan yang dengan cepat keluar dari terowongan, memanfaatkan gelapnya sekitar. Tapi naas, salah satu tawanan yakni Cavendish tersandung kopernya sendiri dan membuat suara gaduh yang dicurigai para penjaga. Meski Cavendish akhirnya berhasil menghilang, ini sudah merusak timing para penjaga yang akhirnya malah memergoki tawanan di belakang Cavendish. Maka gagal sudah proses yang tadinya lancar ini. Barak pun langsung disergap dan didatangi, dan terkuak pula para tawanan yang memang sudah bersiap untuk masuk ke terowongan. Meski tim utama Roger dan para perwira lainnya sudah berhasil menghilang ke dalam hutan, hanya meninggalkan Kapten Ramsey yang memilih tak melarikan diri karena cacat di kakinya. Dan memang esok paginya, Luftwaffe mencatat ada 76 tawanan yang berhasil kabur dan minggat. Tawanan yang gagal kabur ini memang tak diapa-apakan oleh penjaga camp, namun tidak bagi mereka yang sudah berhasil berada di luar. Skuad-skuad SS dan satuan Gestapo diluncurkan di berbagai tempat strategis untuk menghadang orang-orang yang dicurigai. Stasiun kereta api pun didatangi. Dan memang di stasiun ini ada banyak tawanan yang menunggu kereta, belum tahu jika kereta ini sudah penuh dengan SS dan Gestapo. Sementara yang lain telah kabur dengan triknya masing-masing. Tak luput dengan Sedgwick misalnya, yang mencuri sepeda dan dengan santai menuju ke perbatasan. Sedangkan Virgil yang selalu ekstrim ini berhasil membegal seorang serdadu Jerman dan menggunakan motor serta seragamnya menuju ke perbatasan Swiss. Danny dan Willy pun juga demikian, secara cerdas menghindari tengah kota dan stasiun. Mereka berdua memilih kabur melewati sungai dengan mencuri perahu. Tawanan lain pun memproses aksinya dengan berbagai cara yang lain. Sebagian berjalan kaki, sebagian mencari tumpangan menuju perbatasan. Namun sialnya, satu persatu tawanan pada akhirnya bisa ditangkap kembali. Kita menengok Roger dan Mac yang kini berhasil menaiki kereta menuju ke perbatasan. Ia dihadang oleh Gestapo, meski akhirnya lolos karena piawai berbahasa Jerman. Virgil sendiri terus memacu motornya. Ia sudah sampai di garis batas Swiss yang naasnya sudah dikunci rapat oleh pagar kawat Jerman. Dan di belakangnya, tentara Jerman pun sudah membuntutinya. Tapi Virgil tetap nekat. Ia mencoba aksi akrobatik liar melompati pagar, meski ini masih mustahil. Kita kembali dengan Roger yang sudah turun kereta, namun wajahnya yang terkenal ini bisa dipergoki oleh seorang Gestapo. Anak buahnya yang bernama Ashley Pitt ini pun tak bisa membiarkan komandannya tertangkap begitu saja. Ia pun segera membunuh Gestapo ini, meski akhirnya ia juga turut tewas. Situasi ini pun langsung dimanfaatkan oleh Roger dan Mac yang tahu jika Ashley Pitt menjadi martir agar ia bisa kabur. Sedangkan Bob bersama Colin memiliki cara tersendiri. Mereka berdua sampai di pangkalan udara Luftwaffe dan dengan nekat mencoba mencuri pesawat latihan dan perbatasan Swiss sudah tampak dari angkasa. Namun Bob baru sadar pesawat latihan ini ternyata tak layak terbang dan terpaksa mendarat darurat. Saat mereka berusaha bangkit dari kecelakaan ini, Colin langsung ditembak mati, meninggalkan Bob yang akhirnya malah ditangkap lagi. Sementara itu Sedgwick dengan sepeda curiannya ternyata bisa mencapai Perancis. Ia juga beruntung bisa berada di sebuah kafe milik para pejuang Perancis yang di saat bersamaan ini sedang terlibat pembunuhan terhadap para perwira Wehrmacht. Sedgwick langsung meminta bantuan pada pengelola kafe yang akhirnya setuju untuk membantunya melarikan diri ke Spanyol.
Sebaliknya dan tak seberuntung Sedgwick, Roger dan Meg harus tertangkap ketika akan memasuki sebuah bus, di mana Meg dengan tak sengaja membongkar jati dirinya. Roger bisa terus lolos dengan menggunakan bahasa Jerman, namun wajahnya sudah dikenali betul oleh SS dan ia pun akhirnya tertangkap. Demikian pula dengan Meg yang juga sudah terpojok. Beberapa jam kemudian sebanyak 50 tawanan sudah berhasil ditangkap kembali, termasuk dengan otak dan pimpinan mereka yakni Roger Bartlett sendiri. Mereka pun akhirnya diangkut untuk dimasukkan ke kamp tawanan sekali lagi. Meski pada akhirnya di tengah jalan, tentara SS ini memerintahkan mereka untuk turun dan meregangkan kakinya di lapang ini, hanya untuk kemudian keesokan harinya, tawanan lain yang ditangkap terpisah dari Roger akhirnya dikembalikan di kamp Luftwaffe, termasuk dengan Virgil yang kembali kepada rutinnya, yakni dijebloskan dalam sel isolasi. Tercatat di akhir film hanya 3 orang yang bisa benar-benar lenyap dari kejaran SS dan Gestapo, yakni Sedgwick yang dengan bantuan gerilyawan Perancis bisa menuju ke Spanyol. Sementara itu Danny dan Willy bisa sampai ke lautan tanpa gangguan dan menumpang sebuah kapal sipil. Dan film pun akhirnya komplit. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan pastikan tetap standby di Jauh Dekat Film untuk nantikan rilisan Ogut berikutnya. Wassalamualaikum, bye.